Kita sudah mengikuti pembahasan konsep WOG di bagian pertama dan sejarah WOG di video bagian kedua. Di video bagian ketiga ini, kita akan membahas contoh atau praktek WOG baik di Indonesia maupun di luar negeri. Seperti apakah praktek WOG tersebut? Kita saksikan video pembahasan berikut ini. Di video 3 ini akan ditampilkan beberapa contoh praktek WOG di beberapa negara. Kalau di video sebelumnya di bagian 1 sudah dijelaskan mengenai 3 fokus WOG, yaitu pengembangan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Maka praktek WOG bisa diterapkan di 3 fokus tersebut. Namun sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan klik like jika kalian senang dengan isi video ini. Contoh pertama saya tampilkan dari Indonesia, yaitu Samsat atau Satuan Manunggal di bawah satu atap yang sudah disinggung di video bagian kedua tentang sejarah WOG. Samsat bisa dikatakan sebuah fenomena menarik dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Ini sudah dirintis sejak tahun 1976 melalui SKB 3 Menteri yang meliputi Menhankam Pangap, Menko, dan Mendagri. Perlu dijelaskan bahwa konteks saat itu pemerintahan di Indonesia masih sangat sentralistis, jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Saat itu kedudukan Polri masih berada di bawah Menhankam Pangap bersama TNI, belum terpisah seperti saat ini. Samsat mengintegrasikan 3 organisasi yang terdiri atas organisasi pusat yaitu Polri, instansi daerah yaitu Dispenda Provinsi, dan perusahaan asuransi milik negara, yaitu Asuransi Jasara Harja. Kalau kalian memiliki dokumen bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka bisa dilihat di sana ada tanda tangan 3 pejabat dari Dirlantas Polda, Dispenda Provinsi, dan Asuransi Jasara Harja. Samsat melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor, kemudian pengurusan STNKB atau surat tanda nomor kendaraan bermotor, dan pengurusan BPKB atau bukti pemilikan kendaraan bermotor. Walaupun saat dibentuknya lembaga ini belum mengenal istilah WOG, tetapi faktanya ini merupakan praktek WOG. Sayangnya, sebagian penulis Indonesia melupakan fakta ini dengan mengatakan bahwa WOG pertama kali dikenalkan di Inggris tahun 1997. Padahal praktek WOG sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak tahun 1970-an melalui pembentukan Samsat ini. Contoh yang kedua masih dari Indonesia adalah eksistensi Dinas PMPTSP atau Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas ini berada di level provinsi maupun kabupaten kota. Mungkin ada nama yang berbeda di beberapa daerah lain. Dinas ini menggabungkan pelayanan investasi, perizinan, dan beberapa pelayanan non-perizinan. Setiap daerah bisa bervariasi mengenai jumlah dan jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh dinas tersebut. Sebelumnya, untuk pengurusan perizinan atau dokumen tertentu tersebar di berbagai dinas, dan dengan dibentuknya dinas ini maka pelayanan cukup diselenggarakan di satu tempat, sehingga masyarakat pengguna layanan tidak perlu keliling beberapa dinas untuk mengurus keperluan perizinan maupun dokumen-dokumen perizinan yang diperlukannya. Selanjutnya, di Australia terdapat Centrelink yang dibentuk tahun 1997. Di video bagian kedua juga telah disinggung mengenai Centrelink ini. Ini merupakan penggabungan jaringan pelayanan antar departemen dalam hal pembayaran, ketenagakerjaan, dan berbagai layanan lain. Centrelink dikelola oleh Department of Human Services. Link berikut ini bisa menjadi rujukan resmi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Centrelink. Selanjutnya di Inggris terdapat Social Exclusion Unit atau SEU yang dibentuk tahun 1997. Unit ini memiliki tugas untuk mempromosikan kebijakan-kebijakan terpadu untuk mengatasi persoalan-persoalan kemiskinan dan masalah akses masyarakat terhadap kehidupan yang layak. SEU ini melibatkan pegawai dari berbagai departemen dan masyarakat sipil yang memiliki pengalaman di pelayanan sosial,
polisian, gereja, serta kelompok-kelompok relawan. Unit ini telah melaporkan penanganan terhadap persoalan anak bolos sekolah, kemiskinan, kehamilan remaja, dan sebagainya. Beberapa contoh tadi merupakan sebagian kecil dari praktek pendekatan WOG. Masih banyak contoh lain dari berbagai negara. Saya berharap semoga dari beberapa contoh tersebut bisa memberikan pemahaman yang cukup mengenai pendekatan WOG. Bahwa pendekatan WOG tidak hanya terbatas diterapkan di pelayanan publik, tapi juga bisa diterapkan di pengembangan kebijakan dan manajemen program. Apakah masih ada contoh lain dari negara Anda? Jika ada, silahkan share di sini di kolom komentar untuk menambah pengetahuan kita tentang praktek WOG dari berbagai negara. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung pengembangan channel ini dalam rangka berbagi pengetahuan tentang isu-isu publik. Sampai jumpa di video berikutnya.